Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Kelas ini. yang terhormat Abi Arif dan Umida selaku pengasuh pesantren Superkamala Reban Kida dan para pengurus pesantren Superkamala Reban Kida dan teman-teman yang saya cintai. Oke, perkenalkan saya Ainur Isma dari kelas 11 Al-Kala Reban Kida akan mempresentasikan tentang peta imajinasi saya pada malam hari ini pada kitab Al-Mabadi As-Sofia atau Al-Quran. Oke, di sini kita akan menjelaskan tentang bab yang ke-19. Nah, di bab ke-19 itu akan menjelaskan tentang kaidah ke-9 dan kaidah ke-10. Nah, di sini yang pertama kaidah 9. Nah, kaidah 9 itu juga di sini membahas tentang pembuangan hamzah pada af'alun, pada wazan af'alun. Oke, jadi di sini itu pembuangan hamzah itu ada di dua tempat. Yang pertama itu pada fi'il mudhari dan yang kedua itu di dalam dua isim sifat. Nah, yang pertama kan pada fi'il mudhari. Nah, kenapa hamzah itu dibuang dari wazan af'alun? Karena agar tidak terkumpulnya dua hamzah dalam satu kalimat. Jadi apabila ada dua hamzah, itu kan misal ada dua hamzah tuh. Nah, ini biar nggak berkumpul, maka ada salah satu hamzah yang dibuang. Tuh, contohnya pada contoh itu kayak kata pada kalimat u'akrimun. Ua itu kan berarti ada dua hamzah. Berarti hamzah yang satunya itu hamzahnya dibuang. Karena kenapa hamzahnya juga dibuang? Karena hamzah itu juga termasuk huruf halak. Nah, huruf halak itu adalah huruf yang apabila dibaca itu dia bacanya berat. Itu jadi rada susah. Nah, itu makanya hamzahnya dibuangkan salah satu. Nah, yang dibuang itu adalah hamzah yang kedua. Karena hamzah yang pertama itu dia tuh masih huruf mudhari. Jadi nggak bisa dibuang. Jadi yang dibuang itu adalah hamzah yang kedua. Kan u'akrimun berarti berarti a-nya yang a yang dibuang. Jadi hasilnya itu menjadi kalimat ukrimun. Jadi ukrimun. Itu pada tempat yang pertama. Terus tempat yang kedua itu ada di dalam dua isim sifat. Nah, dua isim sifat ini maksudnya adalah yang satunya ada di isim sifat, yang kedua itu ada di isim maf'ul. Itu contohnya kayak pada kalimat mukromun dan mukrimun. Mukromun sama mukrimun itu. Nah, itu disamakan fi'il mudhari'nya. Nah, mereka kan itu hasilnya tadi mukromun dan mukrimun. Nah, kalimat asalnya itu adalah mu'akrimun kan ada a-nya, juga mu'akromun. Maka hamzahnya tadi dibuang jadi mukromun dan mukrimun. Terus yang selanjutnya itu kita menjelaskan tentang kaidah yang ke-10. Nah, di kaidah yang ke-10 ini menjelaskan tentang isim maf'ul. Isim maf'ul pada lafaz dari kalam. Tuh. Nah, jadi yang pertama itu adalah isim maf'ul yang lam fi'ilnya itu berupa wawu. Lam fi'ilnya berupa wawu. Jadi yang fi'ilnya berupa wawu itu dari lafaz lam fi'ilnya yang berupa wawu. Tuh, jadi ada di dua tempat. Yang pertama itu ada di fi'il madi. Terus yang pertama itu ada di fi'il madi yang mengikuti wazan fa'ala. Terus yang kedua itu ada di fi'il madi yang mengikuti wazan fa'ila. Nah, yang pertama itu wazan fa'ala, yang mengikuti wazan fa'ala itu ada di dua tempat. Caranya itu ada dua. Cara membuangnya itu ada dua. Yaitu yang pertama itu ditaruh ke sampah dengan cara disohhikan, dan yang kedua itu dengan cara diilalkan. Terus yang di tempat yang kedua itu adalah fi'il. Nah, yang kedua itu yang lam fi'ilnya itu berupa ya. Jadi itu di sini yang berupa ya. Nah, itu wajib mengilalkan. Nah, kalau yang pertama kan tadi bisa disohhikan, bisa diilalkan. Kalau yang kedua ini wajib diilalkan. Nah, dengan cara mengganti wawu maf'ulnya menjadi ya, dan kemudian
diidghamkan pada ya tersebut. Diidghamkan pada ya tersebut. Contohnya pada kata marmiyun. Nah, itu kata asalnya itu adalah marmuyun gitu kan. Kan itu ada wawu. Nah, wawunya itu tadi dibuang. Jadi Jadi hasilnya itu hanya menjadi marmiyun gitu. Tapi asalnya itu adalah marmuyun gitu. Terus yang ketiga itu yang mengikuti wazan fu'ulun. Wazan fu'ulun itu disamakan dengan isim maf'ul, yaitu maf'ulun. Disamakan. Nah, itu ada di dua tempat. Yang pertama itu dengan cara disahihkan. Nah, dengan cara disahihkan ini gimana? Yaitu dengan cara wawunya itu dibiarkan. Nah, wawunya itu dibiarkan, tidak diganti dengan ya. Jadi contohnya itu kayak pada kalimat uluwun. Nah, asalnya uluwun itu, asal kalimatnya itu adalah uluwun. Jadi wawunya ada dua. Nah, wawunya itu dihilangin tapi nggak diganti ya. Terus yang di tempat yang kedua itu diilalkan. Nah, diilalkan ini mengganti wawu lam fi'ilnya itu menjadi ya, diganti menjadi ya. Contohnya itu pada kata aliyun. Itu asalnya itu adalah uluwun, diganti menjadi aliyun. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.